Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada siang hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari karya karsa yang ditulis oleh Yasinta Fernanda. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Itu bukan berangkar biasa. Berangkar untuk pasien biasanya berbentuk seperti tempat tidur, berbahan besi dan beralaskan matras, lengkap dengan pembatas besi di kedua sisinya yang berfungsi untuk mencegah pasien agar tidak jatuh. Namun, berangkar yang kulihat itu berbeda. Sebuah kerangka besi berbentuk setengah lingkaran menutupi bagian atasnya, persis seperti keranda jenazah. Ya, tidak salah lagi, itu berangkar jenazah. Tapi, siapa yang meninggal? Kisah ini terjadi pada tahun 2021 silam. Pagi itu, aku bangun dengan kondisi tubuh yang kurang sehat. Badanku demam, seluruh tubuhku gemetar, nyeri di kepala nyaris tidak dapat kutahan. Sudah kuduga, aku jatuh sakit. Sudah seminggu ini aku memaksakan diri untuk bekerja hingga dini hari. Maklum, job saat itu sedang banyak-banyaknya. Sayang sekali jika ditolak, pikirku. Namun, sebagai manusia, tentu tubuh ini memiliki keterbatasan. Hingga siang hari, kondisiku tidak kunjung membaik. Walau sudah minum obat penurun panas dan pereda nyeri, malah rasanya semakin sulit untuk bernafas. Ku coba menghirup aroma apapun di sekitarku, tapi gawat, aku tidak mencium apapun. Bahkan, aroma dari botol minyak kayu putih tidak dapat lagi ku bau. Sebelumnya, biar ku jelaskan sedikit mengenai bangsal atau ruang isolasi tempatku dirawat. Bangsal tersebut terdiri atas dua ruangan besar yang dipisahkan oleh lorong. Ruang A tempatku menginap terletak di sebelah kiri lorong, sedangkan ruang B terletak di sebelah kanan lorong. Dalam satu ruangan terdapat 16 tempat tidur bed pasien. Aku menempati ranjang paling ujung, yang paling dekat dengan pintu keluar masuk ruangan. Pihak rumah sakit hanya menyediakan masing-masing sebuah kursi kayu saja sebagai tempat duduk keluarga pasien. Saat aku pertama kali masuk ke ruangan itu, perasaanku sudah tidak enak. Bukan karena suasana atau aura ruangan yang menyeramkan, akan tetapi karena kondisi beberapa pasien lain sudah sangat mengkhawatirkan. Aku merinding, takut hal yang sama menimpaku. Ada salah satu pasien yang mencuri perhatianku. Ranjang kami berseberangan. Kondisinya sangat memprihatinkan. Walau kondisiku saat itu juga tidak bisa dibilang baik-baik saja, dan tidak bisa bernafas tanpa bantuan tabung oksigen tambahan. Namun, pasien perempuan itu terlihat jauh lebih parah dariku. Ia nampak gelisah dan tidak bisa tenang. Nafasnya sesak. Keluarganya dan beberapa perawat mengubah settingan sandaran tempat tidur menjadi agak tegak, supaya sang pasien bisa bernafas kembali. Namun nihil, perempuan tersebut masih kesulitan bernafas. Dia merintih,
terlihat sangat kesakitan. Mulutnya mulai meracau, mengeluh, kemudian menangis. Sang suami membelai rambut istrinya sambil melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun, aku merasa ada yang janggal dari perempuan itu. Tatapannya kosong, seperti orang yang sedang melamun, seperti tidak ada ekspresi di wajahnya, walau ia merintih kesakitan. Tiba-tiba, tepukan ibu di bahu mengalihkan perhatianku. Sudah, jangan dilihat. Nanti kamu kepikiran. Kita doakan saja supaya ibu itu cepat sehat, kata ibuku sembari membantuku berbaring. Tidak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Mungkin karena kondisi tubuhku yang tidak baik, aku jadi mudah mengantuk. Kuputuskan untuk tidur, berharap besok pagi kondisiku sudah lebih membaik. "Bu, aku tidur dulu ya. Sudah ngantuk aku," kataku pada ibu yang tengah asyik memainkan ponselnya sambil memijat kakiku. "Iya, kamu tidur aja biar ibu pijitin. Jangan lupa berdoa dulu tidurnya," sahutnya. Bukannya mengindahkan perkataan ibu, aku malah meraih ponselku dan memutar podcast untuk menemaniku tidur. Ya, salah satu kebiasaan anehku adalah aku tidak bisa tidur tanpa mendengarkan podcast horor di salah satu channel podcast kesayanganku. Betul sekali, podcast Bagi Horor. Saat itu podcast Bagi Horor tengah membawakan sebuah cerita horor dari Mas Dio Seta berjudul Imah Lewung. Bukannya berdoa sebelum tidur malah dengerin podcast horor, kata ibu yang rupanya menyadari tingkahku sejak tadi. Tak kuhiraukan teguran ibu. Ku pejamkan mata dan mulai menikmati cerita yang dibawakan. Imajinasi akan cerita tersebut berhasil membawaku semakin terlelap masuk ke dalam dunia mimpi. Seperti orang sakit pada umumnya, aku tidak bisa tidur nyenyak. Beberapa kali terbangun dan kudapati ibu sedang tertidur pulas di kursi. Ku cari kacamata yang seingatku telah kuletakkan di samping bantal sebelum tidur tadi. Di mana sih kacamataku? Ucapku kesal sambil mengusap mataku yang berair. Aku masih dapat melihat tanpa mengenakan kacamata. Ya, buram memang. Tapi setidaknya masih dapat mengenali wajah orang-orang di sekitarku waktu itu. Aku menyerah. Mungkin ibu yang menyimpan dan memindahkan kacamataku. Tidak ingin membangunkan ibu, aku mengurungkan niat untuk mencari kacamata itu. Biarlah, toh aku masih bisa bermain ponsel tanpa kacamata. Podcast Bagi Horor masih membawakan cerita Imah Lewung saat itu. Tunggu, berarti belum lama sejak aku tertidur tadi. Kusapukan pandanganku ke seluruh penjuru ruangan. Pandangan ini berhenti pada satu titik di depan pintu masuk. Perempuan itu, pasien yang tadinya kritis di depanku, kini berdiri di dekat pintu masuk sambil menatapku. Kupicingkan mataku agar dapat melihat lebih jelas lagi. Dan benar, itu memang dia. Seorang perempuan berambut putih, berumur sekitar 60 tahun, mengenakan pakaian daster batik bermotif bunga-bunga warna coklat. Wajahnya masih pucat, bahkan lebih pucat dari sebelumnya. Beberapa saat yang lalu, ia masih merintih kesakitan di tempat tidurnya. Namun yang kulihat sekarang, ia berdiri tegak
dengan tubuh yang terlihat sehat, seperti tidak merasakan sakit sama sekali. Mulutnya tidak lagi meracau atau mengeluh kesakitan. Nafasnya juga tidak terlihat sesak. Ia mulai mondar-mandir dari pintu masuk ke arah ranjangnya. Entah mengapa tirai di sekitar ranjangnya ditutup, hingga menghalangi pandanganku ke arah ranjangnya. Keluarganya mungkin sedang ingin beristirahat, pikirku. Syukurlah ibu itu sudah membaik kondisinya. Kasihan sekali tadi melihatnya tersiksa, gumamku pelan. Namun aku sedikit merasa janggal. Mengapa keluarganya membiarkan perempuan itu berjalan sendirian? Lalu, kemana selang infusnya? Bukankah infus biasanya baru boleh dilepas ketika pasien hendak pulang? Sudahlah, aku tidak mau lagi ambil pusing. Kuputuskan untuk melanjutkan tidur. Podcast bagi horor yang membawakan cerita Imah Lewung karya Dio Seta kembali mengiringi tidurku. Ada apa sih berisik banget? Ujarku bersungut-sungut. Kubuka kedua mataku dan kulihat dua orang perawat sedang mendorong sebuah berangkar ke ruangan ini. Tapi tunggu, itu bukan berangkar biasa. Berangkar untuk pasien biasanya berbentuk seperti tempat tidur, berbahan besi dan beralaskan matras, lengkap dengan pembatas besi di kedua sisinya, yang berfungsi untuk mencegah pasien agar tidak jatuh. Namun, berangkar yang kulihat itu berbeda. Sebuah kerangka besi berbentuk setengah lingkaran, menutupi bagian atasnya, persis seperti keranda jenazah. Ya, tidak salah lagi. Itu berangkar jenazah. Tapi, siapa yang meninggal? Ibu yang menyadari bahwa aku terbangun segera mengubah posisi duduknya. Ia menempatkan dirinya di depanku, kemudian berdiri hingga menutupi pandanganku dari orang-orang yang membawa berangkar tadi. Udah, lanjut tidur yuk, udah malam ini, katanya sambil membelai kepalaku. Aku yang saat itu masih sangat mengantuk akhirnya kembali terlelap, seperti terhipnotis oleh belayan sang ibu. Keesokan paginya, kudapati ranjang pasien perempuan yang kemarin berada di seberangku telah kosong. Apakah beliau sudah pulang? Tidak mungkin. Ini baru pukul 7 pagi. Tidak mungkin pasien diperbolehkan pulang sepagi ini, apalagi mengingat kondisi pasien itu sempat kritis kemarin. Kenapa ya? Pasien itu di mana? Tanyaku di dalam pikiranku. Kenapa? Tanya pasien itu ya. Tiba-tiba ibu menyadari gelagatku. Ku beranikan diri untuk bertanya. Ada sesuatu yang janggal yang mengusik pikiranku sejak semalam. Namun, sengaja tidak kuhiraukan. Tapi, tidak ada salahnya bertanya. Semoga apa yang kutanyakan tidak mengkhawatirkan. Bu, pasien di seberangku meninggal ya? Ibu terperangah. Iya, kok kamu tahu? Tadi malam waktu kamu sempat terbangun, jenazah beliau dipindahkan ke ruang jenazah. Berarti benar dugaanku. Kemudian, ku ceritakan hal-hal janggal yang kulihat tadi malam pada ibu. Sebenarnya aku sempat menduga bahwa beliau sudah meninggal, dan jangan-jangan yang kulihat tadi malam adalah arwahnya.
Tapi aku harap itu hanya pikiranku saja, Bu," lanjutku. Seketika wajah ibu berubah pucat. "Kamu masih bisa melihat mereka ya? Termasuk arwah ibu itu?" "Ya, aku masih bisa melihat mereka dalam tanda kutip. Mereka yang kalian sebut-sebut sebagai hantu, arwah, demit, atau apapun itu. Apakah ini anugerah atau kutukan? Kelebihan atau kekurangan? Kemampuan ini sudah dititipkan kepadaku sejak lahir. Dan yang ku tahu, Tuhan memberiku kemampuan pasti bukan tanpa alasan." Selesai. Oke, terima kasih banyak kepada Mbak Sinta Fernanda atas ceritanya di Karya Karsa. Jadi ternyata Mbak Sinta ini memiliki sebuah mata batin ya. Jadi beliau bisa melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat, seperti makhluk gaib, hantu, arwah, ya seperti itulah. Uang yang hilang, kayak gitu. Ya, memang memiliki apa ya, kemampuan seperti itu kadang-kadang itu membuat kita takut. Tapi dengan kemampuan seperti itu juga kita juga bisa membantu orang lain. Dan alhamdulillah saya tidak memiliki kemampuan itu ya. Oke, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.